Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian semuanya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, pada hari ini semoga kalian diberi kesehatan dan dijaga segala penyakit yang namanya itu corona. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa lebih terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa mudahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Marilah sebelum pelajaran ibu mulai, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang tidak hadir disebutkan ya. Aski, Hadir. Rani, Hadir. Erlia, Hadirah. Sapitri, Hadirah. Rida, Hadirah. Alfi. Nggak ada, sakit. Alfi sakit apa? Pusing. Oh iya, semoga Alfi cepat sembuh ya. Berarti yang tidak masuk satu orang ya? Ya. Iya. Sekarang ibu akan memulai mata pelajaran IPS kelas 6. IPS kelas 6 itu materinya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu mengumandangkan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal berapa anak-anak? 17 Agustus 1945. Oh iya. Proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan berisi pernyataan tegas bahwa Indonesia sejak saat itu telah merdeka dan tidak lagi dikuasai oleh bangsa lain. Seperti bangsa apa anak-anak? Apa? Bangsa Belanda. Iya, bangsa Belanda. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak pejuang bangsa Indonesia dalam melawan belenggu penjajahan selama beratus-ratus tahun lamanya. Coba ibu akan mempertanyakan Sapitri, coba bacakan atau hafalkan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ayo Sapitri, coba dijawab. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sejahtera, seksama, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945
Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oh iya, bagus Sapitri. Dengan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berkedaulatan. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tentunya disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil jerih atau dari kerjasama dan persatuan rakyat Indonesia untuk menjajah Belanda. Dalam kita sebagai warga Indonesia nih zaman dahulu kala nih tidak pantang menyerah untuk melawan penjajah ya. Proklamasi kemerdekaan memberikan makna yang bagi Indonesia antara lain Indonesia ada pun beberapa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia antara lain. 1. Proklamasi kemerdekaan sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan sebagai pernyataan de facto, yakni adanya kenyataan bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan sebagai tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia. 4. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Coba Ibu akan menanyakan ASKI. Nomor 5 itu kemerdekaan bagi Indonesia antara lain yang nomor 5 apa ASKI? Coba. Proklamasi kemerdekaan sebagai bukti kedaulatan bangsa Indonesia. Oh iya, bagus. Apa tadi? Bareng-bareng. Proklamasi Kemerdekaan sebagai bukti kedaulatan bangsa Indonesia. Iya. Dan yang keenam, proklamasi kemerdekaan sebagai jembatan emas bangsa Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jembatan emas itu seperti maksudnya penyambung gitu loh. Dengan dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka sejak saat itu bangsa Indonesia memiliki kedaulatan, kebebasan. Maksudnya kebebasan itu sudah merdeka dalam menjalankan kehidupan bangsa Indonesia atau bernegara. Bangsa Indonesia berhak menentukan nasib dan masa depan bangsa Indonesia sendiri tanpa adanya campur bangsa lain. Seperti bangsa lain ini kan suka menjajah kita dulu, zaman dulu nih, Inggris, Portugis, Belanda, Jepang. Mereka itu selalu mengincar kekayaan alam Indonesia, juga menjajah. Lalu dengan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia, maka kita sebagai warga negara yang baik tentunya harus berkewajiban dalam menjaga dan mengisi kemerdekaan dengan perilaku yang bermanfaat dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Maksudnya yang adil sejahtera itu apa, anak-anak? Yang mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera itu gimana, anak-anak, bentuknya? Contohnya apa ya? Contohnya sejahtera di Indonesia karena sudah merdeka. Oh, berarti ini berperilaku yang bermanfaat dalam mewujudkan masyarakat itu yang adil dan sejahtera itu seumpamanya kita ini aman dan tentram ya. Itu maksudnya tidak ada gangguan dari bangsa lain. Sekian pembelajaran hari ini IPS. Lain waktu kita sambung kembali. Semoga COVID atau corona cepat berlalu di muka bumi Indonesia ini. Dan jangan lupa kalian membaca lagi ya, atau belajar di rumah walaupun lewat daring atau online. Ibu pesan
jangan kalian melupakan protokol kesehatan dan jangan lupa belajar karena zaman sekarang itu anak-anak itu sudah melupakan namanya teks proklamasi. Kalau bisa kalian harus pada hafal ya semuanya ya. Dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.